Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas asesmen 2 dari mata kuliah analisis resiko yang berjudul Studi Case Greenwashing and PT Fast Food. Perkenalkan, saya Alia Zara Tahira dan rekan saya Yolanda dan Gina Sania. Mungkin bisa dimulai slide pertama. Greenwashing di sektor keuangan. Konsep greenwashing dalam sektor keuangan yaitu praktik manipulatif yang dilakukan perusahaan dengan menyampaikan informasi yang membuat keliruan bagi lingkungan mereka, seolah-olah mereka lebih ramah lingkungan daripada nyatanya. Dampaknya, yang pertama, menurunnya kepercayaan publik dan investor. Yang kedua, risiko hukum jika terbukti melakukan klaim menyesatkan. Contohnya, bank yang mengklaim net zero tetapi diam-diam masih danai proyek batubara. Next. Tantangan pelaporan emisi Scope 3. Emisi Scope 3 adalah emisi tidak langsung dari aktivitas perusahaan dalam seluruh rantai nilainya, seperti pembelian barang dan jasa, perjalanan karyawan, hingga investasi. Tantangan utamanya yang pertama, emisi dan barang jasa yang dibeli, yang kedua, emisi dari perjalanan karyawan, yang ketiga, emisi dari investasi dan pembiayaan. Solusi yang disarankan yang pertama yaitu mengikuti standar PCAF dan GHG protokol. Yang kedua, melibatkan audit eksternal. Yang terakhir, transparansi strategi pelaporan jangka panjang. Next. CSRD dan strategi anti-greenwashing. Untuk mengurangi greenwashing, institusi perlu menerapkan pelaporan yang sesuai CSRD. Cara efektif menghindari risiko yaitu laporkan seluruh kategori emisi termasuk Scope 3. Yang kedua, lakukan audit eksternal agar datanya lebih dipercaya. Yang terakhir, melaporkan harus mencakup strategi, kebijakan, dan target net zero. Next. Komunikasi transparan sebagai kunci. Komunikasi yang jelas bisa membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman publik. Strategi komunikasi efektif yaitu hindari istilah umum seperti ramah lingkungan. Yang kedua, menggunakan kerangka pelaporan seperti GRI, SASB, dan TCFD. Yang terakhir, menggunakan media sosial dan laporan publik secara rutin. Next. Peran karbon dan risiko yang muncul. Keseimbangan karbon atau carbon balance, yaitu situasi di mana jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan setara atau lebih rendah dibandingkan jumlah karbon yang berhasil dikurangi. Risiko sistem yang tidak efektif, yang pertama gagal mencapai target net zero, yang kedua emisi karbon tidak terkontrol, yang terakhir dapat terkena sanksi hukum dan reputasi rusak. Next. Ya, sorry belum on mic. 15 keterbatasan pelaporan emisi Scope 3. 1. Ketersediaan data lebih rendah dibandingkan Scope 1 dan 2. 2. Kualitas data lebih rendah dibandingkan emisi Scope 1 dan 2. Kematangan data lebih rendah dibandingkan emisi Scope 1 dan 2. Scope 3 mencakup berbagai kategori yang berbeda. Scope 3 mencakup barang yang dibeli. Scope 3 mencakup perjalanan karyawan. Scope 3 mencakup emisi yang dibiayai. Tidak semua lembaga keuangan memasukkan kategori Scope 3 yang sama. Sulit untuk membandingkan hasil antar lembaga. Lembaga keuangan mungkin meremehkan emisi Scope 3 jika tidak semua kategori yang relevan dimasukkan. Inkonsistensi berasal dari variasi dalam metodologi. Inkonsistensi berasal dari variasi dalam ketersediaan data. Inkonsistensi berasal dari variasi dalam standar pelaporan. Kurangnya kejelasan dapat meningkatkan risiko greenwashing. Kerangka kerja untuk peningkatan yang didukung oleh panduan dari Greenhouse Gas Protocol tahun 2011. Yang pertama, berikan detail yang lebih jelas tentang metode pelaporan.
Kedua, adaptasi pedoman standar untuk emisi skop 3. Ketiga, definisikan bagaimana dan kapan kategori skop 3 tambahan akan dimasukkan. 4, nilai kematangan data. 5, tingkatkan data lineage untuk kategori skop 3 yang akan dimasukkan di masa mendatang. Terakhir, ini akan memungkinkan perbandingan yang lebih konsisten dan transparan antar lembaga. Offsetting dan pengurangan emisi. Lembaga keuangan dapat menyeimbangkan offsetting dan pengurangan emisi dengan menerapkan offsetting secara hati-hati. Van der Waal dan Mulder tahun 2011 menekankan pentingnya hierarki mitigasi di mana pengurangan emisi di sumbernya harus diprioritaskan sebelum offsetting. Implikasi jangka panjang. Ketergantungan berlebihan pada offset bisa merusak kepercayaan. Offset yang tidak kredibel sama dengan klaim net zero yang tidak sah. Transparansi dan verifikasi proyek offset sangat penting. Klaim keberlanjutan yang kredibel. Dengan cara menekankan untuk memastikan kredibilitas, lembaga keuangan harus menyajikan strategi dekarbonisasi yang jelas dan mengomunikasikan inisiatif mereka secara transparan. Berdasarkan panduan dari Science Based Target Initiative, kredibilitas klaim net zero memerlukan lebih dari sekedar offsetting. SBTi menekankan perlunya target pengurangan emisi yang selaras dengan ilmu iklim terbaru dan netralisasi emisi residual melalui penghapusan karbon permanen. Hubungan antara komitmen keberlanjutan dan dampak lingkungan. Untuk menyelaraskan komitmen dan dampak secara efektif, diperlukan strategi yang berfokus pada dekarbonisasi yang jelas, komunikasi transparan, dan offsetting yang bertanggung jawab. Strategi industri untuk menyelaraskan yang efektif, menurut Network for Greening the Financial System, strategi industri untuk menyelaraskan yang efektif harus mencakup pengembangan skenario iklim dan stress testing untuk penilai ketahanan terhadap risiko iklim. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan keuangan yang mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon. Pelaporan keberlanjutan dan meminimalkan risiko greenwashing. Menurut GRI atau Global Reporting Initiative, peningkatan kualitas data untuk pelaporan keberlanjutan memerlukan penerapan prinsip-prinsip seperti akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu. Ini melibatkan proses pengumpulan, validasi, dan pengelolaan data yang kuat. Nah, selanjutnya di sini akan membahas case 2 yang yaitu tentang PT Fast Food. Nah, di nomor 1A ini di sini kita diminta menjelaskan perbedaan antara analisis resiko kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah pendekatan yang menilai resiko berdasarkan opini, persepsi, dan narasi biasanya digunakan saat resiko belum memiliki data konkret atau sulit diukur secara angka. Nah, di PT Fast itu misalnya kalau ada video viral yang menyorot kebersihan outlet KFC, itu bisa berdampak besar ke reputasi, tapi nggak bisa dihitung secara langsung. Nah, resiko kayak gini tuh lebih cocok dianalisis secara kualitatif. Sedangkan analisis kuantitatif bersifat numerik dan objektif. Digunakan untuk resiko yang bisa dihitung nilai kerugiannya seperti resiko finansial, teknis, atau operasional. Contohnya jika terjadi penurunan pendapatan karena kenaikan harga bahan baku. Perbedaannya bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu data yang digunakan, tingkat presisi, sampai alat bantu yang dipakai. Kualitatif lebih cepat dan murah tapi kurang presisi. Sementara kuantitatif lebih kompleks tapi hasilnya lebih akurat. Jadi dalam praktiknya, dua pendekatan ini tuh saling melengkapi dan bisa dipakai secara bersamaan tergantung jenis resiko yang dihadapi. Next. Nah, di nomor 1B kita diminta menganalisis kondisi strategis PT Fast dengan pendekatan SWOT dan PESTEL. Dari SWOT, kita lihat kekuatan utama PT Fast ada pada merek global KFC yang kuat, jaringan outlet yang luas di seluruh Indonesia, dan dukungan dari grup Salim. Tapi mereka juga punya kelemahan seperti ketergantungan pada satu brand dan biaya operasional yang tinggi. Peluang yang bisa dimanfaatkan adalah tren digitalisasi layanan dan permintaan makanan cepat saji dari generasi muda. Sementara ancaman terbesar datang dari pesaing seperti McD dan Hokben, serta resiko reputasi dari media sosial yang sangat cepat menyebar. Lalu dari sisi Pestel sendiri, perusahaan ini harus memperhatikan faktor politik seperti regulasi pajak makanan,
ekonomi seperti fluktuasi kurs, dan sosial seperti tren makanan sehat dan halal. Teknologi juga penting karena sekarang banyak konsumen yang pakai aplikasi mobile atau kios digital. Jadi secara keseluruhan PT FES harus adaptif terhadap faktor eksternal dan terus memperkuat nilai tambah di sisi internalnya. Next. Nah, untuk nomor 2, fokus kita ada pada resiko reputasi di industri yang sangat terregulasi seperti farmasi dan keuangan. Resiko reputasi bisa muncul dari keluhan pelanggan, skandal internal, atau pelanggaran regulasi, karena resikonya sangat berdampak pada kepercayaan publik. Pendekatan yang paling cocok adalah analisis kualitatif. Contohnya di industri farmasi, jika ada produk yang ditarik karena kualitas buruk, maka reputasi perusahaan langsung terdampak, meskipun secara finansial belum tentu langsung terlihat. Untuk menilai resiko ini, perusahaan tuh bisa melakukan wawancara, FGD, atau survei publik. Kemudian nanti hasilnya digunakan untuk menyusun strategi mitigasi seperti membentuk tim, menjaga transparansi, dan melakukan audit internal secara berkala. Resiko reputasi sifatnya sensitif dan cepat menyebar. Jadi perlu ditangani dengan pendekatan yang responsif dan berbasis persepsi masyarakat. Next. Nah, di nomor 3, kita ngebahas bagaimana bias kognitif bisa memengaruhi objektivitas saat kita menilai resiko secara kualitatif. Beberapa contoh bias yang sering muncul adalah confirmation bias, yaitu hanya mencari informasi yang mendukung pendapat awal. Lalu availability bias di mana kita terlalu terpengaruh oleh kejadian terbaru. Ada juga optimism dan groupthink yang bikin kita terlalu percaya diri atau terlalu ngikutin mayoritas tanpa analisis kritis. Untuk mengurangi ini, perusahaan tuh bisa menggunakan metode sistematis seperti checklist, melibatkan tim yang beragam, dan bahkan menerapkan teknik red teaming, yaitu tim khusus untuk menantang keputusan yang diambil. Selain itu, penting juga untuk pakai data objektif sebanyak mungkin dan memberikan pelatihan tentang bias kepada tim manajemen resiko. Dengan menyadari adanya ini, kita tuh bisa bikin penilaian resiko yang lebih akurat dan berimbang. Next. Untuk di nomor 4A sendiri, kita membahas bagaimana analisis resiko kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi resiko teknis di sektor pariwisata. Dalam dunia pariwisata, banyak resiko teknis yang sifatnya kompleks dan nggak bisa dihitung dengan angka, misalnya kegagalan sistem reservasi hotel, kesalahan operasional staf, dan ketergantungan pada vendor pihak ketiga. Resiko seperti ini sulit dianalisis secara kuantitatif karena datanya terbatas atau belum pernah terjadi sebelumnya. Maka pendekatan kualitatif jadi solusi yang paling masuk akal. Teknik yang bisa digunakan antara lain adalah observasi langsung, wawancara dengan tim operasional, dan studi kasus dari insiden sebelumnya. Jadi intinya untuk sektor seperti pariwisata yang sangat bergantung pada layanan dan teknologi, pendekatan kualitatif itu sangat penting untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Next. Lalu di nomor 4B kita diminta mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi perusahaan sektor pariwisata. Risiko ini tuh dibagi jadi 4 kelompok, yaitu eksternal, operasional, reputasi, dan keuangan. Risiko eksternal bisa datang dari kebijakan pemerintah, pandemi, atau perubahan iklim. Risiko operasional mencakup kegagalan sistem, layanan buruk, dan masalah SDM. Dari sisi reputasi, hal seperti ulasan negatif di media sosial atau isu lingkungan bisa berdampak besar ke brand image. Sedangkan resiko keuangan bisa muncul dari fluktuasi nilai tukar, musim libur yang pendek, atau ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Semua resiko ini tuh nggak selalu bisa diukur secara angka, jadi pendekatan kualitatif tetap jadi alat penting untuk mengelola resiko secara menyeluruh. Next. Nah, untuk nomor 5A, kita masuk ke tahap integrasi antara analisis resiko kualitatif dan kuantitatif. Jadi setelah resiko diidentifikasi secara naratif melalui pendekatan kualitatif, kita bisa lihat lanjut ke kuantitatif untuk menghitung seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya. Misalnya resiko reputasi yang awalnya diidentifikasi dari feedback pelanggan bisa dikombinasikan dengan data kerugian finansial dari kasus serupa sebelumnya. Hasilnya, kita bisa membuat perhitungan yang lebih akurat dan strategi mitigasi yang lebih efektif. Intinya, integrasi ini bikin manajemen risiko lebih komprehensif karena mencakup sisi persepsi dan sisi data sekaligus. Next.
Di 5B kita menggunakan pendekatan gabungan tadi untuk membuat matriks resiko. Dalam matriks ini kita nilai setiap resiko berdasarkan dua variabel, probabilitas terjadinya dan seberapa besar dampaknya. Lalu nilainya dikalikan untuk mendapatkan skor resiko. Dari hasil analisis, resiko tertinggi ada pada kegagalan sistem IT dengan skor 9. Artinya ini harus jadi prioritas utama untuk dimitigasi. Risiko lain seperti layanan yang buruk, perubahan regulasi, atau skandal reputasi juga tetap harus diawasi, tapi dengan urgensi yang disesuaikan. Matriks ini sangat berguna buat bantu manajemen mengambil keputusan strategis yang fokus pada resiko-resiko paling krusial. Next. Dan terakhir, di nomor 5C, kita rangkum beberapa rekomendasi strategis berdasarkan seluruh analisis sebelumnya. Pertama, PT FES atau perusahaan pariwisata lain perlu investasi di teknologi, terutama untuk memperkuatkan sistem reservasi dan layanan digital. Kedua, perlu sistem manajemen reputasi yang responsif, terutama untuk menangani isu di media sosial. Selain itu, perusahaan bisa mempertimbangkan diversifikasi layanan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pendapatan. Dan tentunya penting juga untuk mengembangkan program keberlanjutan agar bisnis tetap relevan dengan tren dan ekspektasi publik. Dengan strategi-strategi ini, perusahaan bisa lebih siap menghadapi resiko dan tetap kompetitif dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.